Dulu pas gue pertama kali mulai investasi kripto dan gue belum banyak belajar, gue tuh sering banget bingung gimana sih cara membangun portfolio yang baik. Nyari mentor yang mau ngajarin juga susah-susah gampang. Jadinya gue malah asal beli ini dan itu sembarangan, yang akhirnya malah jadi rugi karena portfolio gue nggak disusun dengan tepat. Ada yang lagi ngalamin kayak gitu nggak? Tenang, gue sekarang udah tahu nih tips dan triknya. Semuanya bakal gue bocorin ke kalian biar kita bisa sama-sama sukses jadi investor kripto atau position trader. Tapi sebelum gue mulai, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, dan juga klik lonceng notifikasinya. Gue bakal kasih tahu kalian 3 langkah untuk jadi investor kripto jangka panjang atau position trader yang kalem dan juga aman. Langkah pertama adalah budgeting atau mengatur manajemen keuangan. Langkah ini menjadi penting banget dan jadi tahapan awal buat memulai perjalanan investasi di cryptocurrency. Kenapa sih emangnya? Soalnya investasi sendiri itu butuh modal, jadi mau setinggi apapun pergerakan harga aset kalian, keuntungannya tuh tetap akan bergantung pada modal kalian. Modalnya makin gede, keuntungannya juga makin gede. Jadi manajemen keuangan ini untuk menentukan alokasi uang yang akan kalian gunakan sebagai modal untuk investasi. Misalnya gini nih, kalian beli Bitcoin dengan modal 5 juta rupiah. Nah, kalau misalkan Bitcoin naik 500% sejak kamu beli, berarti kan dapat keuntungan sekitar 20 jutaan. Bedakan dengan kalau kalian modalnya itu 20 juta. Dengan kenaikan yang sama, maka keuntungan yang bisa didapatkan adalah 100 juta rupiah. Beda jauh kan untungnya? Ya iyalah, karena modal awalnya aja juga udah beda. Tapi walaupun kayak gitu, jangan langsung buru-buru ngegas. Jangan sampai kamu pakai semua uangmu, bahkan sampai ngutang buat dapetin modal gede. Soalnya, investasi cryptocurrency itu harus banget, wajib, kudu, mesti, pokoknya pakai uang dingin. Uang dingin ini maksudnya adalah uang yang kalian rela untuk kehilangan atau angus kalau ternyata investasi ini tuh bikin rugi. Soalnya, investasi dengan potensi keuntungan yang besar, pasti ada juga potensi resiko yang besar pula. Jadi pastikan kalian mengutamakan dulu dana untuk keberlangsungan hidup, bayar cicilan atau bayar-bayar biaya wajib kayak biaya sekolah anak dan lain-lain, baru deh investasi. Nah, terus berapa sih idealnya alokasi uang untuk modal investasi? Banyak orang yang gue kenal itu nyaranin dana untuk investasi sekitar 5% dari seluruh pemasukan kalian. Tapi ini nggak jadi patokan wajib ya, bisa lebih besar atau lebih kecil, disesuaikan aja sama alokasi dana untuk kebutuhan lainnya. Selanjutnya adalah manajemen resiko. Manajemen resiko ini masih berkaitan sama langkah pertama yang tadi, yaitu budgeting. Kalau manajemen resiko ini lebih ke rencana kalian dalam rangka mengelola uang saat udah mulai investasinya, demi meminimalisir resiko. Kalau kalian mau jadi investor jangka panjang atau hodler, tentuin dulu tuh kapan kalian akan beli asetnya. Misalnya nih, beli aset setiap gajian atau setiap awal bulan atau ketika harga aset tuh sampai ke titik tertentu. Ada metode yang biasanya digunain para investor, yaitu dollar cost averaging atau DCA, alias beli sedikit demi sedikit sampai profit. DCA ini caranya beli terus-terusan aja asetnya secara rutin, maupun lagi naik lagi turun, sampai rata-rata keuntungan portfolio kalian berubah. Nah, setelah itu tentuin deh kalian tuh mau investasinya sampai kapan, mau berapa lama. Misalnya kalau misalkan udah mau nikah atau udah mau beli rumah atau lain-lainnya, baru dijual asetnya. Atau bisa juga tujuan investasi ini tuh buat bekal kalian pensiun. Kenapa sih perlu ditentuin kayak gini? Soalnya dengan begini tuh kalian jadi punya motivasi dan bisa disiplin dengan investasi yang kalian lakukan. Selain jadi investor jangka panjang, ada juga yang namanya position trader. Kalau kalian jadi position trader, tentuin dulu kalian batas mengambil keuntungan dan batas kerugiannya itu disesuaikan dengan manajemen resiko. Misalnya, kamu tuh baru akan menjual atau mengambil keuntungan aset kamu kalau misalnya udah mencapai 10.000%. Atau kalau ternyata rugi, kalian cuma rela kehilangan atau loss sekitar 50% dari modal awal. Berarti kalau kalian sudah rugi 50%, itu adalah waktunya untuk melepas aset tersebut, biar kerugiannya nggak makin besar. Nentuin batas berapa persen untung dan ruginya ini harus ditentuin di awal. Dan kalau udah ditentuin, ya harus disiplin, jangan mudah goyah. Setelah nentuin budgeting dan udah punya manajemen resiko, langkah kedua adalah screening atau mulai menyusun portfolio kalian. Dalam menyusun portfolio ini, kalau niatnya untuk jangka panjang, kalian harus mengetahui beberapa hal mengenai analisis fundamental. Kalau kalian belum memahami analisis fundamental kripto, langsung aja nonton videonya tentang analisis fundamental di channel Koinvestasi. Ada 2 part ya videonya, jadi pastiin kalian nonton dua-duanya. Tapi secara singkat, kalau misalnya niat kalian itu investasi jangka panjang, kalian harus percaya dulu nih sama aset kriptonya. Gimana sih cara percayanya? Ya pasti kalian harus cari tahu dulu seluk-beluk dari kripto tersebut.
Karena kalau tak kenal, maka tak sayang. Caranya, kalian bisa baca white paper, terus situs resmi atau informasi di CoinMarketCap yang lebih ringkas. Intinya, kenalan dulu sama aset kripto yang mau kalian investasiin. Oh ya, pastikan juga kalian percaya sama aset tersebut dari sisi berita di sekitarnya. Apakah dia masih relevan sebagai proyek, apakah teknologinya ketinggalan zaman dibandingin yang lainnya, dan apakah berita di sekitarnya itu positif atau negatif saat ini dan untuk kedepannya. Berikutnya, kalau misalkan kalian udah paham nih fundamentalnya, perhatiin juga dari sisi harganya. Langkah ini bisa kalian lakukan dengan lihat performanya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, perhatiin deh tuh apakah fluktuasi harganya menurut kalian tuh masih wajar. Apakah meskipun fluktuatif, tapi ternyata dalam jangka panjangnya tuh terlihat cenderung naik. Kalau bercermin pada Bitcoin nih, yang fluktuatifnya relatif lebih kecil, koreksinya itu ada di sekitar 20% sampai 50%. Tapi kalau naik bisa sampai 200% bahkan 1000%. Kalian boleh menjadikan Bitcoin sebagai acuan wajarnya fluktuasi kripto karena balik lagi, umumnya selain Bitcoin itu fluktuasi atau naik turunnya pasti lebih tinggi. Pertanyaan-pertanyaan soal harga tadi tuh harusnya bisa membuat kalian lebih tenang saat memilih dan nanti saat hold kriptonya. Berikutnya adalah diversifikasi atau menyebar dana kalian ke beberapa aset yang berbeda. Ini belum langkah yang terakhir ya, ini masih bagian dari langkah yang kedua. Kenapa sih diversifikasi itu penting? Soalnya, kalau kalian cuma fokus ke satu aset, nggak taunya aset itu rugi, ya udah kalian rugi aja gitu. Nah, sedangkan kalau ada beberapa aset, misalnya yang satu lagi turun banget, terus yang satu lagi naik, nanti dana kalian tuh bisa lebih aman karena bisa saling menutupi kerugiannya. Nah, gue punya trik rahasia nih buat diversifikasi. Triknya adalah untuk melompokin kripto jadi 2 kategori. Ada yang gue sebut sebagai kripto pengaman, dan ada juga kripto yang high risk untuk mencari keuntungan. Kripto pengaman ini bisa dilihat dari kripto yang udah stabil keberadaannya. Gampangnya sih bisa dilihat dari market cap-nya yang besar, atau setidaknya ada di posisi 10 besar kapitalisasi pasar. Ini bisa kalian cek di coinmarketcap.com, dan pilih juga yang fluktuasi harganya nggak berlebihan, sama yang kayak tadi udah gue bilang nih, bisa jadiin Bitcoin sebagai patokannya. Kripto pengaman favorit gue itu Bitcoin atau Ethereum, karena dua kripto ini udah teruji keberadaannya, dan fluktuasinya juga masih relatif normal dibanding yang lainnya. Selain kripto yang jenis pengaman, ada kripto yang gue pilih untuk cari untung tinggi. Tapi perlu diingat nih, makin tinggi potensi profitnya, berarti makin tinggi juga resikonya. Biasanya, kripto kayak gini tuh juga kapitalisasi pasarnya relatif lebih kecil dan fluktuasi atau naik turunnya tuh lebay banget, alias gitulah. Buat gue ya, kripto selain Bitcoin dan Ethereum udah masuk ke kategori kripto yang lebih high risk. Nah, kenapa sih portfolionya dibagi jadi kripto pengaman dan kripto yang high risk? Soalnya, misal kita punya kripto pengaman yang geraknya itu lagi lambat. Terus ada kripto yang high risk dan dia lagi terbang tinggi. Nah, kita kan cuannya jadi lebih gede. Tapi kalau ternyata yang high risk ini dia lagi rugi, terus yang kripto pengaman kita masih profit, nah kerugiannya masih bisa ketutup. Kalau gue pribadi, lebih banyak ke proporsinya yang kripto pengaman, soalnya emang gue lebih percaya di situ. Tapi jangan lupa, trik ini tuh boleh diikutin, boleh enggak. Disesuaiin aja sama manajemen resiko kalian atau kerelaan kalian buat hilang duit. Kalau kalian bukan tipe yang berani ambil resiko gede dan lebih ingin hati-hati, bisa aja pilih kripto yang kategorinya pengaman semuanya. Sebaliknya, kalau kalian berani ambil resiko untuk hilang banyak demi mendapatkan keuntungan yang lebih banyak juga, kalian tuh bisa pilih lebih banyak kripto-kripto yang high risk atau bahkan semuanya yang high risk gitu. Pokoknya ingat aja, intinya high risk ya high gain. Jadi kalian sesuaiin sama preferensi resiko kalian masing-masing. Ada satu trik lagi yang biasanya gue lakuin kalau lagi ragu mau beli suatu kripto atau enggak. Nah, gue tuh nanya ke diri gue sendiri, kalau kripto ini lagi anjlok banget, gue bakal panik atau malah menganggap kripto itu sebagai diskon dan beli lagi. Nah, kalau misalkan dalam hati gue ngerasa gue bakal panik kalau harganya turun, ya mendingan gue nggak usah beli sama sekali. Soalnya berarti dalam hati gue tuh nggak yakin sama kripto tersebut. Setelah kita beli aset kripto dan udah diversifikasi juga, saatnya langkah terakhir yaitu tracking untuk melacak atau memantau portfolio kalian. Ini langkah yang opsional, boleh dilakuin, boleh juga enggak. Tapi buat gue, termasuk bagus untuk dilakukan, soalnya dengan tracking, kita tuh bisa tahu posisi portfolio saat ini tuh lagi posisi profit atau lagi loss. Biasanya sih di bursa atau aplikasi tempat kita jual beli kripto juga otomatis bisa ketahuan berapa profit atau lossnya. Tapi ada juga nih yang nggak ketahuan, jadi harus dipantau sendiri. Cara mantaunya gimana? Pertama, ada cara manual yang ribet, yaitu catat sendiri berapa jumlah kripto yang kita beli dan harganya berapa, lalu kalau misalkan kita beli yang kedua juga berapa harganya, berapa jumlahnya, dan seterusnya. Tapi kalau misalkan gak mau ribet, ya bisa sih pakai aplikasi aja biar gampang. Sejujurnya aplikasi-aplikasi buat tracking portfolio kripto itu udah banyak banget, tapi salah satu aplikasi yang terpercaya dan udah dipakai sama banyak orang itu ada namanya Blockfolio.
Nah, di aplikasi ini tuh bisa langsung terhubung ke wallet bursa yang kalian gunakan. Nah, nanti di situ tuh bisa kelihatan pergerakan aset kalian dalam jangka waktu tertentu tuh lagi naik atau turun, dan berapa persen turunnya. Jadi misalnya kalian punya strategi untuk nambah pembelian kripto setiap penurunan 20%. Karena ketahuan di aplikasinya kalau lagi turun, kalian bisa siap-siap untuk beli lagi. Atau sebaliknya, ternyata aset kalian tuh udah turun lebih dari batas toleransi yang udah ditetapin di awal. Nah, kalian bisa siap-siap untuk lepas. Jadi aplikasi kayak gini tuh cukup memudahkan buat mengetahui pergerakan aset yang ada di wallet kalian. Oh iya, karena Blockfolio ini udah diakuisisi atau dibeli sama FTX, jadi kalau kalian mau download di App Store atau Play Store, namanya udah ganti jadi FTX. Tapi nih guys, demi menjaga kewarasan, jangan keseringan ngeliatin portfolio kalian. Jadi biarin aja strategi dan uang kalian bekerja untuk kalian. Soalnya kalau kebanyakan dilihat, apalagi dalam jangka pendek, nanti stres. Soalnya kan kripto fluktuatif banget. Jadi ya lihatnya sesekali aja pas kalian butuh, misalnya pas mau beli atau pas mau jual. Itu dia langkah-langkah strategi atau tips dan trik cara nyusun portfolio yang gue lakukan. Semoga kalian bisa terapin strategi ini dan jadi investor yang gak mudah ke bawah arus. Kalau misalnya masih ada pertanyaan, bisa langsung aja tulis di komentar di video ini. Dan jangan lupa untuk like dan share video ini kalau menurut kalian bermanfaat, subscribe dan juga klik lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video terbaru dari Koinvestasi. Koinvestasi, aset masa kini kayak masa depan.